PJ, sekarang ini saya melihat, Anda sekarang lagi ngapain? Sibuk-sibuknya? Sekarang bikin konten, sama sekarang lagi belajar, lagi manage villa. Jadi ada villa aku sewa-sewain gitu. Di Bisnis mana? baru. Di Bandung ada, di Bali ada. Oh, ya kalau yang mau, loh. boleh. Lihat di Boleh. Instagram saya ya. Boleh, Oke. sekalian kita halal bihalal di sana Iya, ya. boleh. Nah ini, saya tuh sering lihat PJ itu sekarang tuh kayak hidupnya kayak sehat sekali ya, olahraga rutin, Yes. kemudian menjaga makan dan segala macam. Dan ini tentu bukan hal yang muncul begitu saja kan, dia butuh Betul. pembiasaan dan segala macam. Nah, memunculkan habit yang baik seperti ini tuh awalnya seperti apa sih? Maksudnya untuk kita konsisten? Awalnya tuh, jadi kan dulu kan aku kerja di TV. Di TV itu kan kerjanya nggak ada waktu ya, maksudnya sampai subuh. Terus aku kayak nyadar, wah ini kalau gue gini terus kayak nggak bisa nih. Setidaknya harus ada olahraga. Jadi waktu itu aku ngambil Muay Thai tuh. Jadi Muay Thai kan cuma sebentar. Jadi kayak, ya standby-nya soalnya sampai jam subuh-subuh kan harus fit kan. Jadi aku Muay Thai tuh. Di situ kan aku tuh memang suka olahraga dari dulu. Nah terus begitu aku resign, terus COVID. Sedangkan aku waktu itu memang olahraganya cuma Muay Thai, jadi kan takut kan, nggak berani. Terus aku mikir kayak, jadi kayak selama sebulan, 2 bulan tuh aku nggak olahraga sama sekali, badan tuh jadi kayak, aduh kok kayak nggak enak. Jadi kayak udahlah, cobain aja olahraga di rumah. Terus sambil iseng aku bikin konten kan, aku upload, ternyata orang-orang pada, PJ bikin lagi dong, bikin lagi. Nah di situ aku jadi kayak, wah lumayan nih, jadi gue dapet sehatnya, terus bisa Dapet bikin kontennya konten juga. juga. Jadi mulai dari situ aku kayak, ya udah dirutinin aja, terus jadi kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan ini sudah terbentuk, lalu dia itu memberi dampak positif tidak sih pada pola pikir kita atau hidup kita Iya, gitu? iya dong. Soalnya kan kalau olahraga tuh apa ya? Yang tadi aku bilang kalau kita olahraga tuh ngeluarin hormon endorfin kan. Itu tuh bikin apa ya? Kalau aku olahraga pagi tuh bikin moodnya bagus. Jadi aku jarang banget bad mood orangnya. Kayak so happy gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, udah aja langsung olahraga. Jadi kalau misalnya mood kita bagus buat ngerjain segala sesuatu juga bagus gitu hasilnya. Ya kan? Kalau misalnya happy, kalau lagi kerja enak kan gitu. Soalnya kita patah hati jadi royalti. Kalau aku ya aku bingung sih, ya begitulah. Kalau hormon endorfinku muncul kalau makan soto Betawi, Mbak. Oh gitu, enak loh Mas, di mana suka makan? Loh. Oh gitu, Mas Adit? Ya gue larinya ke makan kadang. Oh, endorfinnya dapat dari makan. Itu. Iya. Aku juga senang sih. Oh sama. Maksudnya hormon kesenangan itu. Ya tapi aku mirip juga, aku olahraga karena aku suka makan. Oh jadi biar bisa makan segala neutralisir. macam. Oke. Jadi tetap olahraga. Oh, itu pentingnya gitu. mengenal diri tadi itu. Jadi Oh tahu. iya, betul. Tahu. Betul. Nah, itu endorfin dari makanan, endorfin dari Olahraga. PJ, bagaimana cara kita ngebentuk habit yang baru, meninggalkan habit yang lama, membentuk habit yang baru dengan value-value yang kita percaya gitu. Itu Gimana ya? tips dan triknya seperti apa sih biar kita bisa melalui itu dengan baik. Kalau aku, contohnya dari aku waktu kerja di TV kan udah kebiasaan begadang gitu kan. Ya, betul. Begitu aku resign, tuh aku masih sebenarnya kayak ya jam-jam segitu aku belum ngantuk kan, Kayak kebiasaan. aneh ya tidur jam 7 Kayak malam aneh, gitu. kok ngapain jam 7 udah merem gitu kan. Tapi ya lama-lama dibiasain. Dipaksa, walaupun kayak nggak bisa tidur, harus tidur. Tapi tuh begitu udah sebulan, 2 bulan, itu tuh hasilnya tuh kayak berasa. Terus kan lebih rajin olahraga gitu kan, karena lebih banyak waktu ya. Ya karena tidur lebih awal, Tidur lebih bangun awal. pasti lebih pagi tuh. Terus aku bisa olahraga rutin. Nah itu hasilnya efek ke badannya tuh kerasa. Jadi karena itu aku ngerasa oh bener nih ada efeknya. Terus yang aku seneng juga waktu aku sempat main ke kantor lama, terus dibilang, buset muka lu kok kayaknya berseri-seri sekarang kayak gitu. Jadi gue kayak oh my god ini karena aku berolahraga guys gitu. Jadi kayak pas begitu kelihatan hasilnya aku langsung jadi oh ya udah ditelatenin. Sama kayaknya kita tuh harus cari teman-teman dengan circle yang positif juga. Jadi kayak apa ya? Kalau ada temen gitu kan yang saya sama suka-suka olahraga gitu. Jadi kita lebih semangat. Sharing ya. Lebih semangat gitu. Itu olahraga tiap hari. Tiap hari Mas. Menikmati. Karena buat konten juga Ya, sekalian gitu. Gue juga lagi mencoba habit itu. Maksudnya gue nyoba nge-gym udah beberapa kali, cuman masih belum. Gue tahu end resultnya belum menikmati gitu, masih Mungkin ada olahraga lain harus dicobain Mas. Nah itu jadi Tenis gitu atau sepak bola gitu. Catur itu Ya. cabang olahraga juga. Olahraga otak. Atau pasang senar gitar tapi Jakarta Bekasi itu. Ya. Senarnya yang panjang. Sebagai pakar rebahan gue masih sulit untuk memaksa. Jadi memaksakan Yoga Mas.
Gue udah nyoba, udah kagak bisa, udah harus nahan nafas, nahan keseimbangan, lihat postur, lihat kanan kiri, ini gimana tadi? Badminton mungkin. Makanya. Atau habit yang lain tidak Nggak harus misalkan olahraga ya? mulai dari makan. Nggak tahu itu. Jangan terlalu banyak lemak. Santan misalkan. itu. Itu masih Kolesterol. tadi Lesti bilang paksa ya itu. Sulit ya? Diri saya tidak mau dipaksa oleh diri saya sendiri, jadi itu kesulitan. Jadi tapi nge-gym udah mulai sih, walaupun masih sebel juga. Dikit-dikit nggak apa-apa lah, yang penting ada startnya dulu. Itu Iya. yang susah tuh startnya. Yoi. Kalau Iya. misalnya Start udah dan itu, konsistennya sih yang susah. betul. Iya sih. Kalau Dita, old habit apa yang ditinggalkan kemudian sekarang ada habit baru yang Iya. kemudian jadi Dulu saya gambar di tembok, sekarang saya gambar di kertas. Nah, Iya. Nah, dulu justru gambar di kertas, sekarang gambarnya di gadget. Oke. Jadi mendukung environment. itu kayaknya lebih ke perkembangan teknologi Iya, ya, itu bukan habit ya. bukan bad habit ya, mohon maaf nih. Maksudnya hemat kertas gitu. Iya Go lumayan. green. Tapi ini sih kalau ngomongin habit itu lebih ke kalau berhubungan sama olahraga juga ya. Karena aku olahraga juga tuh. Dulu tuh sempet yang nggak mau olahraga tuh karena nggak ada temennya. Terus kayak, Ya. aduh, enggak Malas deh. gitu. Tapi kan aku karena masih kerja kantoran ya, jadi kayak pulang sih emang nggak malam. Cuma kayak malam tuh masih kebawa stresnya gitu loh. Nah, jadi akhirnya ya udah pulang kantor tuh nge-gym gitu. Atau pulang kantor olahraga di rumah. Jadi kalau paginya nggak keburu karena pagi-pagi harus ke kantor, akhirnya diganti ke malam. Terus kan aku ke psikiater. Kata psikiater aku kalau emang sesuatu yang harus dilakukan pagi dan malah jadi nggak sempet, disiapinnya itu pada saat malam. Jadi pagi itu semuanya udah ready. Jadi dulu tuh sempet ya aku bukan begadang sih, lebih ke insomnia gitu ya. Jadi kan nggak bisa tidur tuh malam-malam. Akhirnya yang aku lakuin adalah coba ditukar deh jam kerjanya gitu. Jadi pada saat malam aku ngerjain kerjaan yang udah harus ready untuk pagi dan siang. Jadi pagi dan siang tuh waktu aku lumayan kosong. Jadi aku bisa ngerjain hal-hal lain. Jadi efisiensi waktunya, dan itu jadi kayak ke bawah habit. Jadi kayak ternyata otak aku tuh kan kayak lebih aktif pada saat malam. Ya udah, yang malam dimaksimalin, pagi sama siangnya lebih santai. Tapi kan karena udah selesai, jadi kayak nggak apa-apa. Jadi dibiasainnya kayak gitu. Jadi jangan kayak, kalau tadi kan sempat dibahas soal Mas Adit nggak suka dipaksa, ya aku juga sama nggak suka dipaksa. Kayaknya emang mental seniman tuh kita nggak suka dipaksa gitu. Berarti Jadi kalau aku mental apa nih? Iya, Kalau aku mental dipaksa. jadi pas kita tahu istilahnya jam pinternya kita di mana, ya udah di situ. tahu Nah, ininya dipaksain di situ gitu. Itu sih kalau Ya aku. ujung-ujungnya dipaksa juga itu. Dipaksa Di jam yang kita suka. Iya, tapi kan tadi Dipaksa kayak untuk Vijay juga terbiasa. bilang kan kalau misal dipaksa tapi itu sesuatu yang akhirnya kita menikmati gitu. Nah, karena aku menikmatinya pas malam, ya udah aku malam aja gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian biasanya di bulan Ramadan gini kita itu akhirnya punya habit-habit baru gitu, yang tentu dia positif gitu. Biasanya malas di bulan lain, di bulan ini kita jadi rajin dan segala macam. Tapi kemudian habit itu ketika kita baru mau bentuk, dia itu akan ada tantangan-tantangan, hal-hal yang terjadi gitu. Nah, PJ sendiri bagaimana mengatasi tantangan-tantangan ketika kita memulai hal yang baru ini gitu? Kalau kayak aku ya, misalnya di olahraga, dulu di awal-awal tuh sempet ada yang kayak, wah gue capek nih gitu. Jadi kayak break dulu, nggak olahraga berapa lama. Tapi setelah pas aku nggak ngelakuin rutinitas itu, aku kayaknya malah badannya nggak enak gitu. Dari situ kayak, wah emang ini harus lanjut terus. Dan yang paling susah itu, makanya aku sekarang jarang banget berhenti. Begitu aku berhenti, terus untuk mulai lagi, ayo mulai lagi, itu tuh kayak males pol. Jadi aku kayak begitu udah tahu, wah ini kalau gue berhenti sih gue nggak bakal jalan lagi nih gitu. Jadi gara-gara aku mikir itu, jadi harus terus konsisten gitu. Sama kalau misalnya ada dari teman-teman, misalnya ketemu teman lama yang misalnya, udahlah ngapain olahraga, itu malah aku yang ngajakin mereka supaya ayolah olahraga bareng gua gitu. Oh, jangan Aku sampai kita yang terinfluence Jangan gitu. kita yang terinfluence, harus kita yang ngajak, ayo olahraga bareng gua. Karena kan emang namanya olahraga kan sehat ya, bagus untuk kita gitu. Jadi gitu lah Mas. Oh. Nah, membiasakan itu biasanya tuh kan kita membiasakan itu di Ramadan misalkan, taruhlah di luar, tidak hanya di masalah olahraga, mungkin hal-hal lain positif yang lain. Tapi kemudian untuk membuat itu jadi konsisten, oke, ini habit itu artinya sudah jadi kebiasaan, tapi biar ini tambah menjadi kebiasaan yang long term gitu, konsistensi kita harus jaga itu. Nah, bagaimana tuh? Kalau menurut aku ya, namanya konsistensi itu nggak mengenal waktu sih Mas. Jadi mau itu Ramadan, mau itu nggak Ramadan, ya tetap harus dijalanin gitu. Jadi kayak konsisten tuh nggak mengenal waktu. Kita udah langsung aja jalanin gitu. Ya berarti dari
kebiasaan yang 1 bulan itu juga harus terus dilakukan di. Betul, apalagi kalau kebiasaan baru yang bagus gitu ya, kita kayak bulan Ramadan udah mau rajin nih, misalnya olahraga sebelum ngabuburit. Nah itu kalau misalnya setelah Ramadan lanjutin terus gitu, konsisten. Nah itu kebiasaan dari PJ. Kalau dari Mas Adit sendiri, ada nggak kebiasaan bagus yang kemudian itu Mas Adit jaga sampai saat ini gitu? Nggak ada. Mas, rebahan daripada mencuri kan, rebahan tadi tuh bagus tuh. Ya kalau aku begini, aku pada poin atau entah ini aku sendiri atau atau nggak tahu orang lain, aku tidak bisa mengambil sesuatu yang aku tidak nikmati menjadi habit. It just doesn't work for me gitu. Habit aku adalah menulis lagu, tapi itu karena ya itu aku musisi, suka membuat lagu, sehingga itu habit aku bikin lagu, bikin lirik, nongkrong, maksudnya sampai malam nulis gitu. Apakah itu sudah, kalau aku lihat sudah di luar habit ya, this is me gitu. Kalau untuk yang apa istilahnya tadi, aku mulai nge-gym sampai saat ini juga aku belum menikmatinya ya, cuman kesadaran bahwa umur udah bertambah, nanti jangan sampai tua ngerepotin orang, cuman itu aja sih yang menjadi pemancing itu. Tapi apakah aku melakukannya? Nggak suka, gue nggak suka disuruh, ayo Mas Adit angkat lagi nih, angkat lagi bisa Mas Adit. Tuh gue benci banget, tapi gue paksain berangkat. Tapi itu setiap kali kesel ya, pulang-pulang kesel. Enggak, pulang-pulang tuh kalau setiap gym tuh enggak lega. No, I'm glad I went to the gym. I didn't enjoy it, but I'm glad today I choose nggak yang Mbak hari ini ada meeting mendadak nih gitu. Tapi I'm glad I choose to go to the gym today gitu. I still don't enjoy it, tapi ya at least aku melakukan hal yang baik, investasi badan gitu aja sih kalau aku. Oke. Kalau Dita sendiri? Waduh. Menjaga konsistensi. Kebiasaan misalkan nulis kah, menggambar, nge-tweet. Yang sekarang lagi aku lakukan itu ya olahraga sih. Soalnya kan kayak karena kantoran tuh kayak waktunya tuh tipis banget kan. Kak PJ pasti relate lah. Cuma dibikinnya tuh kayak gini. Jadi kan dari rumah aku ke MRT itu aku jaraknya let's say 1,5 kilo sampai 2 kilo. Itu akhirnya aku pakai jalan kaki. Jadi biar tetap ada kardionya. Capek sih sebenarnya, tapi kayak karena dibiasain jalan, akhirnya pada saat aku sempat nyoba trekking sama teman-teman aku tuh ke Bogor gitu. Itu berhasil tuh bolak-balik. Ya, maksudnya bisa ngikutin. Dan yang lain mungkin capek, Anda? Saya juga capek sih sebenarnya. Saya pikir karena sudah terlatih. Nggak menyerah di tengah jalan gitu. Kadang kan kalau kita baru pertama kali terus treknya lumayan panjang gitu kan, jadi kayak aduh udah nggak mau deh. Dan akhirnya jadi bisa kemarin kayak ikutan fun run gitu yang 5 kilo. Ya ternyata bisa beres gitu sampai 5 kilonya. Karena udah biasa sehari-hari let's say jalan sampai 5-8 kilo gitu. Itu sih kebiasaan. Jadi minimal sehari itu kan, aku pakai smartwatch gitu. Nah itu tuh aku nge-track gitu, minimal 8.000 sampai 10.000 langkah sehari. Gitu. Itu konsistensi yang aku lagi jaga. Karena kalau gambar, nulis itu kan sudah menjadi kebiasaan jangka panjang ya, dan udah jadi kerjaan juga. Jadi mau nggak mau harus dilakuin gitu, kayak gitu. Sehat dan hemat. Betul. Jalan iya. Betul. Gitu. Nggak nulis. Itu sama kayak meme-memenya meme yang ada emas. cangkul Iya. emas. Padahal dikit lagi. Iya, dia berhenti padahal ya tinggal 2-3 cangkul lagi ada emasnya tuh. Iya, gitu. nah itu. Tapi yang tahu yang nonton meme-nya doang, dia sendiri nggak tahu. Iya, makanya. Makanya dia berhenti. Makanya berhenti ya.